Kalian tahu nggak bahwa energi feminin dan energi maskulin itu bukanlah soal jenis kelamin, tapi ia adalah dua energi yang saling menari dalam satu harmoni. Tapi sayangnya banyak sekali dari kita yang dominan di satu sisi aja. Bisa kita lihat banyak sekali perempuan yang lebih condong ke feminin sehingga dia sangat lembut, penyayang, perhatian, mudah berempati, tapi nggak punya batas yang jelas sehingga selalu mengatakan ya, iya, dan sering mengalah sehingga nggak tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, kapan harus berhenti, dan kapan harus melangkah pergi. Begitupun sebaliknya, ada laki-laki yang punya aura pemimpin. Mereka tegas dan berani, tapi mereka memimpin untuk mengendalikan, bukan untuk melindungi, karena sisi maskulinnya lebih dominan. Makanya mereka merasa perlu mengendalikan semuanya, perlu mengatur semuanya, dan merasa berkuasa atas segalanya. Padahal keseimbangan dua energi ini adalah kunci. Ketika perempuan bisa menyeimbangkan sisi feminin dan sisi maskulinnya, ia akan jadi perempuan yang lembut, tapi tetap tegas. Dia tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Dia tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menarik diri. Dan dia bisa mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Begitu juga dengan laki-laki. Ketika dia bisa menyeimbangkan sisi maskulin dan sisi femininnya, ia akan jadi pemimpin yang tidak hanya memerintah, tapi melindungi orang-orang di sekitarnya. Ia tidak haus kuasa, tapi sadar akan tanggung jawabnya. Kenapa aku berani bahas hal ini? Karena dulu aku pernah lebih condong ke sisi feminin. Aku lebih banyak memberi keluar, kasih sayang, perhatian, pengertian, tapi aku lupa memberikan itu kepada diri aku sendiri. Sehingga aku mudah tersentuh, mudah berempati, tapi juga mudah tersakiti. Ketika nggak suka sesuatu, aku diam. Ketika orang melewati batas aku diam juga karena punya rasa nggak enakan. Sampai akhirnya aku sadar bahwa ternyata aku sedang mengkhianati diri aku sendiri. Kesadaran itu datang ketika aku menonton podcast tentang keseimbangan energi. Itu pada tahun 2024, awal-awal aku lulus SMA. Dari situ aku mulai mengamati diri aku sendiri, di mana aku lebih dominan dan di mana yang jadi kelemahan aku. Dari sanalah penyembuhan itu dimulai. Dari sana aku belajar untuk memperkuat sisi maskulin aku dan mempertahankan sisi femininku. Aku belajar bagaimana caranya tetap lembut tapi tidak lagi lemah. Bagaimana cara mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Dan aku juga belajar untuk menerima semua hal yang datang tanpa meniadakan diri aku sendiri. Dari sana aku jadi sadar bahwa yang membuat kita lebih condong ke satu sisi aja itu adalah habit yang udah dibangun dari kita kecil. Seperti laki-laki yang selalu dituntut untuk kuat, gak boleh nangis, kalau nangis lemah, gak boleh berekspresi, sehingga mereka nggak tahu bagaimana mengekspresikan rasa kasih, rasa cinta dengan benar, sehingga tanpa sadar kadang mereka menyakiti orang-orang di sekitar mereka. Itu karena luka batin yang udah dibentuk dari lama. Begitupun dengan perempuan. Perempuan dituntut untuk selalu patuh, nggak boleh bersuara, tetap nurut tanpa perlu banyak nanya, sehingga perempuan banyak tumbuh menjadi perempuan yang selalu memberi tanpa tahu kapan harus berhenti, selalu mengalah tanpa tahu kapan harus belajar mencintai diri sendiri. Dan dari semua itu, aku jadi sadar bahwa untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, kita butuh keseimbangan. Dan keseimbangan itu lahir tidak dari separuh-separuh. Keseimbangan lahir ketika sisi lembut dan sisi tegas kita bisa berdansa dalam satu harmoni. Nah, kalau kalian sendiri lebih condong ke arah mana? Kalian lebih condong ke arah yang selalu memberi tanpa bisa mencintai diri sendiri? Atau kalian ingin selalu tampil kuat sampai lupa lembut pada diri sendiri? Coba deh amati diri kalian. Apakah kalian lebih dominan ke sisi maskulin
atau sisi feminin. Kalau ternyata kalian belum bisa menyeimbangkannya, nggak apa-apa karena kita semua sedang bertumbuh, kita semua sedang berproses. Kita sekarang sedang belajar bagaimana caranya menari di antara dua energi yang Allah titipkan di dalam jiwa kita, agar kita bisa hidup bukan hanya dengan cinta, tapi dengan kesadaran.